15 ke 30 kan 2 pekan. Saya down sudah lockdown, saya down di 2 pekan itu. Iya. Awal April 2020, habis itu kemudian baru mulai tidak bisa begitu. Selama Kak Ari berjalan di dunia bisnis ini, pernah nggak ada satu poin di mana kayaknya berhenti deh, atau kayaknya saya mundur deh, kayak jadi gamers? Iya. Ada nggak poin Jadi seperti itu? gamers dan push rank. Everyday push rank. Peluang yang datang paling tidak terduga sepanjang proses Kak Ari dari 2017 sampai hari ini? Covid justru jadi peluang buat Kak Ari gitu. Iya, di balik sebuah krisis ada sebuah peluang. Yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Khair Project, tempat nongkrongnya obrolan santai tapi tetap berbobot, insya Allah. Hari ini spesial banget karena hari ini adalah take podcast pertama kita. Dan ya, saya cukup deg-degan, saya cukup gugup. Tapi insya Allah ya, gugup dan deg-degannya ini bersifat positif. Ya, bukan deg-degan yang tiba-tiba kehabisan saldo di rekening. Wow, ngeri. Nah, hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh partner saya, Kak Ari, seorang pengusaha muda yang tentunya karena usia masih muda dan juga banyak berkecimpung di dunia kekinian, maka relate dengan kehidupan kita. Please welcome Kak Ari. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kak Vicky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak Ari? Alhamdulillah. Semoga kita selalu soleh, sehat, sejahtera. Masya Allah, amin, amin, insya Allah. Baik, powerful sekali ya Kak. Oke, mungkin di sini dari penonton, dari pendengar banyak yang belum kenal Kak Ari. Boleh dong diceritakan sedikit personal backgroundnya Kak Ari? Iya. Baik, terima kasih Kak Vicky. Saya Ari Adiatma dan personal background singkat saja ya Kak ya. Saya sebagai entrepreneur atau bisa juga disebut businessman ya, nama lainnya, dan saat ini berkecimpung membina mitra-mitra afiliator. Jadi banyak orang-orang yang kemudian ingin mulai usaha, tapi kemudian saya selalu menyampaikan kepada mereka, kita tidak bisa langsung mulai dari menjadi seorang businessman. Karena apa? Kalau kita ingin menjadi seorang businessman secara langsung, padahal kita masih pemula, resikonya terlalu besar. Oke. Karena setidak-tidaknya kalau dalam sebuah bisnis itu ada 4 pilar dalam perusahaan yang harus dijalankan secara bersamaan. Oke, 4 pilar. Yang pertama yaitu marketingnya, yang kedua finance, yang ketiga HRD, Human Research and Development, Yes. yang keempat baru operation. Oke. Nah, kalau kita masih pemula, harus menjalankan keempat hal ini itu sangat high risk, sangat berat menjalankannya dan penuh dengan resiko. Nah, terus sebagai pemula menjadi seorang entrepreneur, kita starting point-nya dari mana nih? Iya. Karena kalau masih pemula, misalnya, apakah anak kecil bisa langsung ngendarain motor? Tentu mustahil ya. Tentu mustahil ya, Ya. anak SD, anak TK atau bahkan balita. Jadi mungkin kita ajarin dari hal yang paling kecil dulu, mulai dulu dari misalnya katakanlah balita sudah bisa berjalan. Iya. Naik sepeda kecil dulu yang roda 3. Baru nanti belajar yang sepeda yang seimbang yang roda 2 gitu kan, atau dibantu dengan roda bantu. Nah, jadi kira-kira seperti itu sampai ke tingkat nanti dia bisa naik sepeda yang besar, baru motor, baru mobil, ya kan, baru tingkat yang lebih tinggi lagi misalnya. Nah, artinya kalau kita ingin menjadi seorang pengusaha, nah maka harus dulu mulai dari satu aspek yang paling vital. Tadi urutannya sudah sesuai itu. Jadi marketing, finance, operation, HR, kemudian HR. operation. Nah, marketing ini yang paling pertama, paling utama. Nah, di marketing ini saya arahkannya. Jadi kalau mau jadi entrepreneur, mau jadi businessman, kita mulai dulu jadi marketingnya dulu, marketernya dulu. Oke. Kita tidak perlu beli produk ya. Kalau belum punya modal, bisa bahkan dengan menjualkan produk orang lain. Oke. Jadi step by stepnya begitu. Jadi yang paling minim resiko dulu, baru upgrade lagi resikonya dan seterusnya. Oke. Jadi saya concern sebagai entrepreneur yang membina atau coach ya, sebagai coach para afiliator. Oke. Sejak kapan Kak Ari mulai membina afiliator? Sejak kapan mulai membina afiliator? Saya mulai berbisnis dulu ya, Ya. pada tahun 2017. 2017. Mulai berbisnis jualan produk
Di situ di awal saya jualan buku saya sendiri, gitu kan, Oke, buku yang sendiri pertama ya. kali saya tulis. Habis itu saya jualkan produk orang lain dan belajar darinya bagaimana cara jualan. Iya, Nah, setelah itu di 2018 mulailah mengelola sebuah perusahaan dari 4 aspek ini, dan singkat cerita saya akhirnya sadar ternyata saya butuh afiliator juga gitu kan. hmm, Nah, jadi afiliator butuh saya iya. butuh afiliator. Oke, saling Jadi membutuhkan. ya, jadi ada hubungan relationship yang kita saling memberikan benefit each others. Oke, Saya membina mereka sebagai afiliator, mereka terupgrade skillsnya ya, dengan banyak afiliator ini yang bisa kita sukseskan. Maksudnya wasilah effort ya atas iya, izin Allah tentunya. Nah, akhirnya kemudian ketika banyak yang sukses di kalangan mereka, kesuksesan itu berimplikasi pada diri kita juga. iya, Artinya betul, balik ke betul. kita seperti itu Kak Vicky. Artinya eh, saya mulai jadi concern dengan afiliator itu sebenarnya pada tahun 2019. Mulai 2019. sadar di situ. Mulai sadar di situ di 2019 betapa pentingnya kita menjadi afiliator tadi, Iya, baru bangun sebuah bisnis misalnya, dan ketika kita membangun bisnis kita membantu orang lain juga gitu. Kita iya. misalnya sudah level up, sudah kelas 3, kita rekrut lagi yang kelas 1 nih, kita bimbing adik kelas kita gitu. Jadi Oke, mereka jadi afiliator, mereka menghasilkan, mereka tumbuh, mereka sukses, implikasinya ke kita juga. Di oke, 2019, 2020, sampai sekarang 2025. oke. Iya. Wow, itu sudah hampir 10 tahun berarti ya, Kak. Kalau di dunia bisnis dari tahun Iya. 2017, berarti Kak Ari sudah berada di dunia bisnis sekitar 8 Iya, tahun ya, betul 7 betul. 8 tahun. Oke, selama Kak Ari berjalan di dunia bisnis ini, pernah Iya. nggak ada satu poin di mana kayak merasa struggle banget, merasa ini beban yang sangat besar sehingga kayaknya berhenti deh atau kayaknya saya mundur deh, kayak jadi gamers. Iya. Ada nggak poin Jadi seperti itu? gamers dan apa? Push rank. Everyday push rank. Dan tidak berhenti akhirnya ketika tua menyesal. Iya, Nah, jadi saya momen terberat ya ketika iya, sebagai seorang pengusaha itu saya pernah menangis di sebuah ruko di sore hari, dan kebetulan ruko itu menghadap ke barat. iya, Jadi sinar matahari sore masuk ke dalam gitu iya. kan. Nah, Estetik saya kali ya? estetik, saya tutup sedikit celah rukonya gitu kan. Iya. Ada sekitar 10 sampai 15 cm. Saya sendirian di dalam dan menangis pada waktu itu di tahun 2019, mungkin di bulan 9 atau di pertengahan lah di tahun 2019. Nah, tapi Oke. itu juga menangisnya saya di situ karena kayak kenapa nih menjalankan sebuah bisnis sesulit ini, Iya. sesulit ini. Dan itulah tadi jadi experience saya bahwa kenapa jadinya sulit? Karena kita harus menjalankan 4 pilar atau 4 roda sekaligus. Iya. Jadi kan kalau mobil rodanya yang berputar cuma satu, tidak bisa. Yes. Atau cuma dua, susah juga. Atau Iya. cuma tiga juga gitu. Apalagi kalau misalnya bisa empat-empatnya, alhamdulillah gitu kan. Jadi makin banyak roda yang tidak bisa terputar itu berat. Nah, sedangkan saya pada waktu itu masih pemula. Iya. Nah, akhirnya pada 2019 itu saya menangis, tapi itu sekaligus menjadi titik balik. Nah, tadi saya katakan bahwa di 2019 akhirnya menyadari bahwa pentingnya kita punya skala prioritas dalam sebuah bisnis yang mana dulu yang kita maksimalkan di awal. Oke. Nah, artinya teman-teman, ketika teman-teman ingin memang ada cita-cita besar sekali dan sangat berhasrat, berambisi mencapainya, ya, sebagai seorang entrepreneur, membangun Iya. sebuah perusahaan atau corporate misalnya, tidak bisa tidak bagi seorang pemula, mereka harus memilih yang paling tepat yang harus dijalankan pada saat itu. Oke. Nah, makanya saya bilang marketing dulu. Ketika kita sudah sukses di marketing ini, marketing atau selling, kita Iya. berhasil pada nge-branding sebuah produk, kemudian kita berhasil menjualnya dengan angka yang fantastis. Bukan sekedar jadi marketing, jadi sales, seller, menjualnya sekedar menjual, tapi angka penjualnya biasa-biasa saja. Oke. Maksud saya di Iya. sini marketing ini harus sukses di sini gitu. Iya. Sukses dan bisa berprestasi di bidang ini. Oke. Secara faktual dia terbukti, misal kalau misalnya penjualan produk ya, produknya bisa terjual dalam 1 bulan misalnya sampai bukan 100 pieces, tapi sampai 500 pieces misalnya, atau Iya. sampai 1000 pieces. Nah, itu akan memberikan keuntungan berupa volume yang besar. Iya. Nah, disitulah kemudian setelah income-nya terasa,
Barulah kemudian lebih concern lagi bagaimana pengelolaan keuangan. Ini bicara budgeting. Oke. Berapa yang balik ke usaha, berapa untuk operasional kehidupan kita, living cost, fixed cost-nya kita sebagai seorang manusia yang harus hidup, Iya, betul makan, betul. tidur dan seterusnya kan, punya tempat tinggal, punya ya dan seterusnya fasilitas kehidupan. Dan berapa untuk misalnya investasi dan juga berapa misalnya mau membeli impian Impian. misalnya. Nabung gitu ya. Nabung gitu kan, membeli impian. Atau langsung membeli misalnya. Iya. Nah, di sini ada ilmu tentang misalnya delay gratification, menunda kesenangan Iya. dengan apa? Mempersiapkan sesuatu lebih baik untuk kesenangan yang lebih lama, lebih long lasting Oke. di masa depan misalnya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan bisa. Barulah kemudian ketika sudah sukses di finance, ya, baru kemudian ke yang ketiga, human research. Maka kita perlu lagi nih SDM. Kenapa? Karena waktu kita terbatas. Betul. Kita cuma misalnya kerja, oke, saya 8 jam per hari untuk allocate kerja, Iya. 8 jam istirahat, 8 jam untuk misalnya aktualisasi diri seperti belajar, ibadah, ya, olahraga dan seterusnya. Maka bagaimana agar bisnis kita leverage? Maka kita butuh orang. Ya, jadi orang butuh kita, kita butuh orang. Betul. Itu tadi. Iya. Benefit each others. Iya. Gitu kan, saling memberikan manfaat satu sama lain. Yang terakhir baru operation. Berarti ada sistem ya, sistem yang sudah paten yang menjadi operasional setiap bulannya perusahaan ini yang harus dikeluarkan. Iya. Jadi beda lagi keuangan pribadi, beda lagi keuangan perusahaan yang Perusahaan. dikatakan tadi operasional perusahaan. Betul betul. Jadi tadi pertanyaan apa? 2000 berapa yang berat? Iya. 2019 dan itu jadi titik balik. Oke, 2019 jadi titik balik ke Ari untuk mulai ibaratnya kayak memanggil orang Yep. untuk saling mengembangkan, Satu Ari sama lain. mengembangkan diri dan mereka juga mengembangkan apa-apa yang Kak Ari sedang usahakan. Yep. Nah, tapi pernah nggak ada momen di mana orang-orang yang Kak Ari bina, orang-orang yang Kak Ari panggil untuk saling membesarkan, Ya. itu gagal atau mungkin stuck, Iya. mentok dengan usaha mungkin atau dengan perjuangan mereka. Iya. Nah, itu apakah sering terjadi atau justru fine-fine saja sih sejauh ini? Iya. Ya namanya human ya, come and go. Ya, betul kami juga betul. People come and go, datang dan Pergi. gitu kan. Jadi disinilah kita kemudian harus lebih realistis lah dalam menjalankan kehidupan. Artinya orang yang kemudian oh ya begini, ada pernyataan yang dikatakan pernyataan seperti ini, a bird with the same color flying together. Oke. Burung dengan warna bulu yang sama, mereka fly together. Mereka terbang bersama-sama. Artinya ada namanya visi atau vibration juga bisa disebut kurang lebih seperti itulah. Ada visi, ada tujuan, ada vibrasi atau apa ya, semacam frekuensi. Apakah kita segelombang gitu kan? Yang kemudian membuat kita akan terus bersama-sama. Ketika kita sudah tidak memiliki visi yang sama, kita tidak sefrekuensi, maka kita secara alamiah biasanya akan tidak bersama-sama lagi misalnya. Kan jadi misalnya ada misalnya orang ya, atau tadi ke burung tadi, misalnya burung flamingo kan warnanya pink ya Kak, pink. Maka flamingo itu akan terbang dengan sesama flamingo. Begitu pula misalnya merpati ya, merpati sih variasi warnanya, tapi adalah polanya gitu kan, pola warna utamanya misalnya abu-abu gitu kan. Betul. Gitu seterusnya. Nah jadi mereka flying together. Atau misalnya burung, saya biasa waktu SD dijual ya di sekolah itu burung kepala putih. Burung sawah, burung pipit sawah yang badannya warna coklat, kepalanya putih. Oke, gitu. Saya udah jumpa ya. Nah itu, jadi ada, saya biasa beli waktu sekolah dulu, diikat, penjual di ram, kemudian diikat tali kakinya, agak tipis talinya, kita beli biasa seekor itu 1.000 atau 2.000 gitu lah kurang lebih. Habis itu terbang gitu kan, itu namanya burung kepala putih. Mereka flying together pagi-pagi atau subuh-subuh ya, subuh-subuh dia sudah pergi ke sawah bersama-sama. Mereka pasti tidak bersama dengan burung elang, falcon misalnya, pasti jadi mangsa dia dan burung hantu. Nah, maka kira-kira seperti itu. Nah, jadi ketika kemudian merekrut mitra, ya terfunneling gitu kan. Jadi kita bikin sebuah kegiatan, tips mendapatkan income 5 juta sebulan. Ya, dari rumah
tanpa modal, hanya posting, Iya. gitu kan. Nah, intinya kita ajak mereka jadi afiliator di bisnis kita yang tanpa Oke. modal rupiah, gitu kan. Jadi 0 rupiah, karena semua orang kan punya kuota, semua orang insya Allah punya HP, gitu kan. Jadi Iya. pada dasarnya tanpa gabung di bisnis ini, mereka tetap punya kuota dan HP. Yes, Nah, betul. maka saya ngajakin mereka ke bisnis tersebut misalnya kan. Dari situ misalnya banyak yang awareness ya, menyadari eh, kegiatan ini gitu kan, dan tertarik, akhirnya mereka daftar. Katakanlah misalnya yang mendaftar itu, ya kita angka yang mudah saja, misalnya katakanlah yang mendaftar itu 100 Kak. 100 orang. 100 peminatnya kan, melatih mereka sebagai afiliator bisa secara offline, bisa juga secara online Iya. ya. Misalnya waktu awal-awal COVID kita pasti secara online Kak ya, Iya, kita bisa betul. secara online. Dari 100 yang mendaftar itu, mungkin yang hadir di Zoom itu cuman misalnya 87 misalnya, Iya. katakanlah ya seperti itu, terfunneling. Dari 87 itu yang kemudian relate sama dia setelah kita jelaskan dan bisa mereka execute. eh, Mungkin ada yang sekedar datang mau sekedar dapat info atau ada bisnisnya dan kemudian mau dia perluas lagi wawasannya, dan Iya. tentu tidak lanjut Iya, betul. setelah dapat info. Kalau ini memang yang relate dan dia butuh butuh lunas hutang, misalnya kan lagi ngutang nih mau lunasin, atau butuh income tambahan gitu kan, atau ada impian ingin dibeli, mereka lanjut. Dan 87 tadi yang belajar dan relate mungkin terfilter jadi sisa 43 misalnya. Dari 43 kita lakukan kemudian pembinaan. Kita masukkan ke mereka ke grup, kita bina mereka, ajarin product knowledge, ajarin gimana caranya melakukan penawaran kepada calon customer, Iya. ya. Dan akhirnya apalagi ketika kemudian dia praktek, nah terfilter lagi nih siapa yang bisa kemudian mengikuti instruksi dari mentor Iya. buat akun Instagramnya misalnya, dan melakukan upload dan seterusnya, posting-posting. Oke. Jadi misalnya sisa 20 gitu kan. Nah, dari 20 ini ketika kemudian sudah berjalan sebuah proses 1 bulan, 2 bulan, mungkin yang nampak hasilnya mungkin cuman 7 orang yang langsung nampak berhasil mendapatkan customer, Iya. berhasil mendapatkan closingan gitu kan, cuma 7 orang. Dari 7 orang ini terakhir funneling mengerucut lagi ke bawah, corong minyak tanah. Dan 7 orang ini mungkin yang kemudian apalagi Berprestasi begitu. berprestasi bisa menghasilkan income ya, di atas rata-rata, Iya. mungkin cuman 2 atau 3 orang. Oh, jadi ibaratnya ini seperti seleksi alam, Pak ya. Seleksi alam. Dari yang tadi 100 tinggal 2 atau 3 yang paling Ya berprestasi betul seperti itu. betul. Dalam aktivitas itu sendiri, Kak Ari, Ya. pernah tidak? Mungkin pengalaman Kak Ari atau pengalaman dari mitra-mitra afiliator yang sudah kerja pol-polan, jor-joran, tapi masih belum menghasilkan sesuatu, sehingga kayak merasa bahwa ini kayaknya semesta tidak mendukung. Oh, semesta tidak mendukung. Tapi nggak pengalaman seperti itu? Ya, mestakung ya, Ya, yang Mas Kak Tak. Vicky pernah bilang. Semesta mendukung. Yang pertama, mindset mestakung dulu yang harus diperbaiki Oke, kayaknya. oke, boleh. Yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada pemahaman tambahan yang perlu kemudian dipahami oleh teman-teman yang mau berbisnis gitu kan. Iya, Ya, jadi saya orang yang berkecimpung di dunia bisnis tadi sudah hampir 10 tahun ya, sudah iya, 8 tahun. Tapi di bidang yang saya geluti itu sudah 10 tahun. Ya, oke. yakni bidang bimbingan belajar gitu kan, Pendidikan ya, pendidikan. oke. Pendidikan. Saya di dunia pendidikan itu bahkan sejak 2014 akhir atau 2015 awal. Oke. Tapi itu sekedar ngajar di tempat yang kemudian tidak tidak resmi gitu. Maksudnya saya tidak daftar, saya langsung bisa ngajar gitu. Aneh Iya, juga. Nah, di 2015 baru yang resmi, yang oke. diseleksi, yang baru kemudian kita dilatih, dan kemudian setelah pelatihan baru kita bisa kerja dan akad kontrak kerja gitu. Iya, Nah, jadi menggeluti sebuah bisnis itu ibarat kata makanan sehari-hari lah kan iya, sampai sekarang. Dan ada satu kesimpulan yang kemudian saya temukan ya, bahwa kita sebagai manusia itu harus bisa membedakan aspek keyakinan dan aspek eh, ikhtiar oke. gitu. Aspek keyakinan dan aspek ikhtiar. Nah, ada kan orang biasa mengatakan lakukan usahamu ya. Selanjutnya
biarkan semesta bekerja. Iya, iya. Sangat sering kita dengar. Lanjut sama selanjutnya, biarkan semesta bekerja. Dari diksi ini sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita kritik. Yang pertama, mungkin yang paling gamblang, biarkan semesta bekerja. Ini bisa mengarah kepada kemusyrikan, Oke, yakni mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan bersandar kepada makhluk-makhluknya. oke. Karena semesta adalah makhluk Allah. Iya, betul. Kecuali kita mengatakan berdoalah kepada Allah. Iya. Selanjutnya biarkan Allah yang mengatur semesta Oke. agar semesta mendukungmu. Mendukung. Nah, Wih, itu boleh gitu kan oke, karena betul. dinisbatkan kepada Allah. Semesta ini dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, cuman kalau kita sudah clear di bagian itu, ada lagi nih masalah yang belum clear, Apa itu? yakni bagian ikhtiar tadi yang kedua. Oke. Itu tadi bagian keimanan, yang kedua ini bagian ikhtiar di sini. Usaha ya, Usaha. Ya betul, usaha atau dalam bahasa Inggrisnya effort. effort. Oke. Dalam fisika gaya, ya. Nah, gaya sama dengan M per A, ya. Oke. Gaya sama dengan massa dikali percepatan. Oke. Itu kan kalau dalam fisika. Dalam bahasa Indonesia usahalah. Oh iya, namanya juga pengusaha berarti berusaha. Berusaha, betul. Berarti sebagai seorang pengusaha, kita harus berusaha. Nah, usaha di sini kita insya Allah semuanya pada tahu usaha di sini maksudnya apa. Mungkin lebih mudah dipahami kalau kita menyebut satu istilah dengan istilah ini namanya hukum kausalitas. Hukum kausalitas, sebab Ya. akibat berarti. Betul, hukum sebab akibat. Ya gitu, Kak Vicky. Kak Vicky pernah belajar tentang itu? Ya, sering dengar Ya. hukum kausalitas sebab akibat. Kalau Anda menabur, kalau di apa namanya ya, budaya ketimuran, Iya. Cina dan lain-lain itu biasanya disebut dengan hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai. Iya, apa yang Betul, kamu tabur, itu yang kamu tuai. Mm-mm. Seperti itu. Mungkin kurang lebih sama ya. Betul. Kalau misalnya kita tanam benih ya yang tumbuh tanaman. Iya. Ya ini gitu kan. Kalau kita tanam misalnya ini contoh ya. Kalau kita tanam batu ya tidak akan tumbuh pohon batu gitu kan. Iya. Nah gitu. Kalau kita tanam pohon mangga yang tumbuh mangga gitu kan. Seperti itu. Nah, itu hukum tabur tuai. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Nah, ini hukum kausalitas. Ini saya lebih suka menyebutnya hukum kausalitas. Oke. Kan biasa ada menyebutnya teori kausalitas. Iya. Teori kan perlu dibuktikan. Iya. Tapi kalau prinsip atau hukum kausalitas itu menurut saya lebih tepat. Maksudnya sebab akibat. Di sini adalah ranah amal perbuatan manusia. Dan manusia di sini ketika dia kemudian melakukan sebuah amal, melakukan sebuah perbuatan. Nah, perbuatan itu ketika dia melakukan sebuah perbuatan misalnya mendorong meja, oleh Iya. sebab dia mendorong meja dengan energi yang lebih besar, gaya yang lebih besar ya, maka dari massanya, Iya. maka meja itu bergerak, Bergeser, mengalami percepatan atau perubahan kecepatan, Iya. pindahan gitu kan. Maka meja ini bergeser. Bukan yang bergeser itu adalah sofa atau kursi gitu kan. Iya. Bukan yang bergeser sofa atau kursi, karena gaya yang diberikan kepada meja. Betul, betul. Begitu. Nah, kesalahan berpikir atau mindset beberapa orang yang ingin menjadi pengusaha adalah misalnya dia mencukupkan diri misalnya dengan oke, dia sudah beriman kepada Allah, dia bersandar kepada Allah dengan sekedar tahajud, dengan sekedar doa, dengan sekedar duha, berbakti pada orang tua, bersedekah. Iya. Bersedekah maksimal. Terus dia bilang, kok saya sudah bersedekah, saya sudah duha, saya sudah berdoa, saya sudah tahajud, saya sudah berbakti kepada orang tua, saya sudah selaras dengan pasangan. Kenapa saya tidak closingan banyak? Iya. Ya. Nah, Kenapa produk nggak laku-laku? kenapa produk tidak laku-laku? Iya. Nah, ini ranahnya akidah yang memang tadi harus kita pisahkan. Iya. Agar Allah menggerakkan semesta, agar semesta mendukung kita. Iya. Cuman ada aspek terpisah dari akidah ini, yakni perbuatan. Oke. Jadi misalnya, menurut Kak Vicky nih, orang yang kemudian si A misalnya, Iya. dia kemudian tahajud, duha, berbakti dan seterusnya. Lalu Iya. kemudian dia mengalokasikan 4 jam kerja, pasti 4 jam kerja itu everyday, Iya. ya. Atau minimal ya weekend dia libur dulu untuk dakwah misalnya kan. Kebanyakan kan dakwah itu di weekend. Senin sampai Jumat lah dia effort 4 jam kerja, pasti itu untuk menggarap sosial medianya Iya. dengan proses untuk menjual produknya. Iya. Dengan ilmu funneling, flywheel dan Iya. semua gitu. Dia lakukan sesuai dengan prosedur pola yang diajarkan di perusahaan yang dimana cara itu works dengan teman-teman afiliator lain yang sukses. Iya. Dia melakukan amal soleh itu, dia juga melakukan usaha tadi, kausalitas tadi. Iya. Yang mana yang sukses? Yang ini dibandingkan dengan ini. Yang ini, yang B hanya melakukan usaha saja tapi tidak berdoa. Terus yang C hanya berdoa saja tapi tidak melakukan usaha. Yang mana paling sukses di antara A, B dan C?
Kalau saya tentu yang A. Ya, Saya memilih ya, ya. memilih yang A karena dia melakukan usaha dan setelah itu dia meminta sama Allah tadi ya. Ya, Kalau Kak Arik menjelaskan meminta sama Allah untuk menggerakkan semesta mendukung dia. ya betul. Nah, terus habis itu yang kedua itu diisi oleh si B yang mana dia berusaha saja ya hukum kausalitas tadi. Kalau apa yang saya usahakan itu yang saya dapat, apa yang Ya, saya tabur itu yang saya tuai. Sedangkan sorry to say yang hanya mengandalkan kalau dalam hal ini tanda kutip hanya ibadah, ya, ya mungkin Allah akan cukupkan, hanya mencukupkan, tidak ya, seperti prestasi yang diraih oleh A dan B ya. tadi. Mungkin seperti itu sih Kak, kalau Iya, dari saya. betul. Jadi kalau misalnya kita menyadarkan misalnya A, B, dan C, tentu A yang lebih hebat di antara mereka bertiga. Karena dia sudah melakukan ikhtiar langit, ya, usaha langitnya maksudnya agar Allah menggerakkan semesta dan semesta mendukungnya, gitu Iya, kan. Nah, seperti itu. Kemudian yang satunya dia sudah effort, dia sudah allocate waktu dan apa kerjanya benar-benar serius, oh, sesuai iya, yang ingin dia pindahkan meja, yang dia dorong meja iya, gitu. Bukan yang ingin dia pindahkan kursi yang dia dorong meja, bukan. Usahanya sudah sesuai dan ini lebih menghasilkan. Nah, kalau kita membandingkan misalnya si B dan C, yang satu fokus usaha saja, tidak doa, tidak ada iya, ikhtiar langit, tidak ada ibadah. Dia durhaka bahkan sama orang tuanya. Dia simpan orang tuanya di panti jompo misalnya. Dia sukses, hukum sebab akibat tetap berlaku, iya, ya. Tapi tidak sesukses yang A, oke. ya. Karena kan sebenarnya nilai kesuksesan itu kan relatif ya. Relatif. Tapi kalau kita ukur dari semua beberapa aspek, beberapa variabel, lebih sukses A. Nah, sedangkan si B ini dibandingkan dengan C, misalnya yang satunya misalnya berdoa saja, tidak berusaha. Mungkin saja Allah akan mendatangkan orang-orang yang akan membeli produknya dia, mungkin saja. Iya, Dia just ikhtiarnya sekedarnya gitu kan, atau tiba-tiba datang karena sudah bertahun-tahun dikenal jualan itu. Didatangkan orang-orang atau didatangkan orang yang kemudian tahu ilmu kausalitas, atau mungkin teman-teman yang nonton ya, teman-teman yang nonton tentang kausalitas ini, boleh jadi ini jawaban dari doa-doanya iya, bahwa Allah bilang jangan cuman berdoa. iya, Jadi yang ketiga ini misalnya dia hanya berdoa, Allah mendatangkan sebab-sebab dia berubah dalam dari segi mindset bahwa dia juga harus melakukan sebuah usaha secara profesional, berkualitas, tepat sasaran, gitu kan? Apalagi istilah yang begitu kan? iya, Nah, strike ya iya. untuk kemudian melakukan perubahan nasib seperti itu. Nah, kira-kira begitu, Kak Cici. Oke. Nah, dari perpaduan tadi, ikhtiar langit dan ikhtiar bumi, Kak Arik sendiri sudah menjalani selama 8 hampir sampai 10 tahun. Iya. Apakah ada momen di mana Kak Arik merasa bahwa tiba-tiba pertolongan Allah itu datang yang secara random, Mhm. kayak saya butuh sesuatu, tapi tetap menjalankan hal-hal yang tadi sudah disebutkan, usaha Iya. dengan profesional dan juga doa dan ikhtiar langit yang maksimal. Ingin mencapai sesuatu, tiba-tiba Allah datangkan pertolongan yang eh, random, secara random ya, tanpa ya ibaratnya kalau bahasa Islaminya arah yang tidak disangka-sangka dan waktu yang tidak diduga-duga seperti itu. Iya. Sebelum ke situ mungkin murojaah ya kita Ya, sama-sama bahwa ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu dan meninggalkan istrinya Siti Hajar gitu Hajar. kan. Maka kemudian bersama bayi Ismail, Ya, beliau kemudian kehausan lalu mencari air. Nah, dan kemudian Siti Hajar ini berkeliling-keliling ya dari Safa dan Marwah, Marwah, Bukit Safa dan Marwah. bolak-balik Bolak-balik kurang lebih sebanyak 7 7 kali kali. dan akhirnya ternyata setelah effort itu Ya, ranah kausalitas itu dilakukan ya ya, sudah dirasa maksimal oleh Siti Hajar sudah 7 kali barulah kemudian atas izin Allah mestakung semesta mendukung ya, air kemudian ternyata keluar dari kaki Nabi ya, Ismail alaihissalam itu cerita pertama ya, ya maka luar biasa ketika orang bisa menggabung dunia dan akhiratnya ya, itu yang pertama ini ajaran Islam yang kedua adalah ketika kemudian eh, Maryam yang ya, hamil tanpa tanpa suami atas ya, izin Allah Subhanahu wa taala kemudian kelaparan dan diperintahkan kepadanya untuk memukul-mukul pohon kurma ya kira-kira yang sudah pernah umroh gitu kan misalnya Kak Vicky ya kalau kita pukul-pukul pohon kurma apakah jatuh sendiri kurmanya Kak
Ya udah, Logik di sini tidak kan itu? pohon kurma kan besar ya, apalagi kalau diibaratkan pohon kurma itu berbuah, berarti bukan pohon kurma yang kecil. Iya betul So, ya, pohon betul. kurma yang sudah sepelukan orang Jadi mungkin. pokok pohon yang besar ya. Iya, betul. Nah, maka kemudian secara logik itu tidak bisa gitu kan. Tapi itulah ikhtiar yang harus itu yang istilahnya yang harus dilakukan terlebih dahulu ya. Baru kemudian kita bisa bertawakal setelahnya. Maksudnya mengharapkan hasil. Gitu kan. Atau bisa tidak apa-apa kita bertawakal, baru kita ikhtiar sembari tawakal, baru bertawakal lagi setelahnya. Oke. Pokoknya ranah ikhtiar manusia itu harus ada. Harus Nah, tetap harus ada ya. tetap ada. Misalnya contoh dua. Yang langsung ini kan kisah Nabi Ibrahim, kisah Maryam, gitu kan. Kalau kita ke contoh misalnya Nabi SAW, ada sahabat nih yang memarkir untanya, kan kendaraan dulu unta, Iya. di depan masjid. Kemudian sebelum masuk sholat, dia simpan saja tanpa diikat. Maka Rasulullah mengatakan, kenapa kamu tidak ikat untamu? Iya. Sahabat ini mengatakan, aku bertawakal kepada Allah. Iya. Maka kata Rasul, ikat dulu untamu, baru bertawakal kepada Allah. Ya kurang lebih begitulah maknanya. Maka tetap harus ada aspek ikhtiar. Kita tidur nih, pintu pagar terbuka. Pak, rumahnya ditutup, nanti ada pencuri. Aku bertawakal kepada Allah. Itu salah itu. Berarti konsep berpikir yang tidak tepat ya, Tidak sama tepat. sekali tidak tepat. Ya. Dunia akhirat itu harus dipadukan. Kita kemudian menutup pagar dengan rapat, kita menutup pintu, mungkin tidak. Mungkin tetap bisa dibobol kalau ada maling yang profesional, Yang lebih proper, lebih proper. bawa peralatan lengkap mungkin. Tapi dengan kita bertawakal kepada Allah, Allah mungkin memberikannya penyakit, kecelakaan, atau ada halangan apa gitu, atau tiba-tiba hatinya melupakan kita, gitu kan, Iya. dan seterusnya. Oke. Nah, tadi pertanyaan Kak Vicky, kapan kira-kira misalnya Kak Ari yang tiba-tiba terjadi perubahan itu? Iya. Maka yang pertama, kita sudah selesai tadi pada aspek keimanan. Kita menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang Maha Mengatur. Kita berusaha berbakti kepada ibu dan bapak agar kehidupan kita lancar, Iya. ya, karena itu ajaran Islam juga, gitu kan. Dan anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak perhatian kepada mereka, pasti kehidupannya itu berantakan. Itu satu. Selain duha, sedekah, gitu kan, ada semua dalil-dalilnya. Berzikir, menolong orang lain, kemudian tahajud dan seterusnya. Nah, di samping itu kita sudah selesai pada aspek itu, ya. Kita masuk kepada aspek profesional. Nah, saya kemudian bekerja semaksimal mungkin. Saya melis apa sih hukum kausalitas, sebab apa yang bisa mendatangkan cuan? Iya. Sebab apa yang bisa mendatangkan cuan ke dompet saya? Oke. Saya realistis, saya butuh uang. Iya, betul. Saya harus bayar listrik, saya harus bayar air, gitu kan. Saya harus beli beras, saya harus memenuhi kebutuhan pokok saya, wifi, bahan bakar, gitu kan. Kebutuhan pokok misalnya ya sandang, pangan, papan, gitu kan, dan Iya. seterusnya. Saya realistis, saya butuh itu misalnya minimal sebulan lah. Kalau normal kita standar ya, minimal misalnya 3 sampai 5 juta sebulan operasional kehidupan kita. Misalkan setiap orang variatif ya, yang punya Iya. anak berapa, istri, gitu kan. Iya, variabelnya banyak. Variabelnya banyak, setiap orang beda-beda. Tapi rata-rata lah 3 sampai 5 juta operasional sebulan itu dibutuhkan. Maka setidak-tidaknya income kita, makanya ada muncul istilah UMR, upah minimum R, gitu Iya. kan. Apa? Relatif mungkin. Regional atau apa gitu Oh kan. iya, betul. Nah, jadi ada UMR karena memang itu sudah dihitung, oh sekian biasa cost yang dibutuhkan untuk kebutuhan ya, individu rata-rata gitu kan, minimal. Maka apa sih effort yang harus saya lakukan untuk mencapai hal tersebut? Misalnya saya bikin artikel, saya bikin artikel dilengkapi dengan foto, saya bikin artikel dilengkapi dengan video tentang produk, tentang jualan kepada customer langsung, atau dengan mengajak afiliator untuk kita tumbuh bareng, Oke. misal gitu. Kemudian saya bikin ebook, saya nulis, ya, saya share, silakan. Yang ebook ini mengedukasi mereka dan mereka makin semangat untuk jualan kalau mereka jadi timnya saya. Terus saya meeting, apakah meetingnya itu offline, adapun online. Intinya saya educate mereka agar kemudian memaksimalkan effort. Karena misalnya produk kita tidak akan dikenal kalau kita tidak memperkenalkannya, itu satu. Iya. Orang juga tidak akan membeli kalau kita memang tidak pernah menawarkannya. Betul. Nah, seberapa banyak intensitas kita memperkenalkan dan seberapa banyak intensitas kita menawarkan dalam bentuk angka. Apakah 1 per hari, 10 per hari, 100 per hari? Oke. Dan itu terjadi secara faktual. Nah, effort itu dilakukan. Setelah itu saya rasa, ya Allah, kayaknya saya sudah maksimal ini. Iya. Saya sudah capek, gitu kan. Saya sudah capek, saya sudah maksimal, ini effortnya saya. Nah, dan saya butuh uang. Setelah kita ingat pekerjaan sudah kita tinggalkan, kita berdoa kepada Allah, bertawakal lagi kepada Allah. Atau misalnya bangun tidur sebelum kita mulai effort,
mulai usaha, mulai gaya gitu kan. Bukan gaya gitu ya. Mulai mengeluarkan gaya Iya, usaha. betul. Bangun tidur tawakal dulu, doa dulu dan seterusnya, berbakti, rukun suami istri misalnya kalau punya pasangan, atau kemudian kepada orang tua. Baru tawakal kepada Allah, usaha lagi. Kalau ingat Allah, tawakal lagi gitu kan. Usaha dimaksimalkan lagi di sini profesional sampai semua usaha dirasa listnya sudah dilakukan semua. Misalnya 18 list untuk saya bisa dapat closingan hari ini. Iya, Dilakukan 18-18-nya per hari ini, gitu dengan kan. maksimal. Dengan maksimal. Atau kalau cuma bisa maksimal 10, 10 dulu lah, besok 8-nya. Pokoknya Oke. kayaknya maksimal 10 sudah capek nih. Sudah 4 jam kerja alokasinya atau 8 jam kerja misalnya. Setelah itu ikhtiar tawakal, serahkan kepada Allah ya. Ternyata ada momen-momen tak terduga. Iya. Ketika kemudian mitra-mitra itu banyak yang gabung sama saya, gitu. Kemudian mau berbisnis bareng saya. Kemudian akhirnya di situ meregenerate cuan yang banyak, ya. Oke. Banyak closingan, banyak pembelian gitu kan. Nah, disitulah kemudian terjadi perubahan. Dan itu terjadi saya lihat pasca Covid. Pasca COVID. Bukan pasca Covid. Pas setelah lockdown dilakukan, Iya. di situ juga saya akhirnya down. Oke. Setelah down 2 minggu, kan lockdown itu 2020 bulan 3 tanggal 15. Iya, betul. Mulainya. Itu yang saya rasa di Indonesia. Iya. Kalau di negara lain kan sudah duluan. Sebelumnya, betul. Nah, 15 ke 30 kan 2 pekan. Saya down sudah lockdown, saya down di 2 pekan itu. Iya. Nah, awal April 2020, di situ kemudian baru mulai tidak bisa begini terus. Harus effort. Oke. Allah Maha Kaya, ya. Iya. Allah Maha Pemberi pertolongan. Kita tawakal, ikhtiar, tawakal gitu kan. Ada kan yang bisa mengatakan doa, ikhtiar, tawakal. Iya. Do it gitu Iya. kan. Oke, kita do it lah, doa, ikhtiar, tawakal. Disitulah mulai pertolongan berangsur-angsur datang. Hutang-hutang mulai lunas gitu kan. Hutang lunas. Lunas 60 juta waktu itu karena masih amatir juga melawan perusahaan, tambah Iya. lagi pandemi gitu kan. Iya, betul. Hutang-hutang mulai lunas, habis itu rezeki mengalir deras bagaikan air terjun ya yang Iya. di musim hujan. Iya. Air terjun musim Musim hujan. hujan. Wah, combo maut. Air terjun di musim hujan. Habis itu hutang-hutang pada lunas, kemudian bisa menikah juga ya. Alhamdulillah. Dan upgrade berbagai fasilitas dan alhamdulillah di 2020 starting point-nya. Oke, 2020. Start 2017. Jadi dari 2017 sampai 2020 baru terasa ibaratnya kayak ini out of nowhere secara random ini tiba-tiba Allah baru ibaratnya kayak baru memberikan kesempatan untuk lompatan yang besar begitu ya. Baik, Kari. Oke. Selanjutnya Kari, saya akan berikan Kari pertanyaan dan Kari boleh jawab tapi harus dengan cepat. Oke. Ini kayak tapi tidak pakai bel ya, tidak pakai bel. Oke, yang pertama, kalau misalnya hari ini, di sore hari ini, ada satu pertolongan Allah yang Allah janjikan, mau berikan kepada Kak Ari, dan langsung secara instan dikabulkan sore ini juga. Iya. Kira-kira Kak Ari mau minta apa? Ya, semua orang yang saya cintai langsung masuk surga. Iya, betul juga sih. Tapi kalau dalam hal ini dunia, sifatnya duniawi, yang boleh diminta untuk memenuhi dunia ini. Iya. Bisnis saya besar ya, sukses menghasilkan secara internasional, global, dan memberi manfaat bagi banyak orang, dan tidak sama sekali bisa diganggu oleh siapapun. Oke, dengan berarti secara ekspansi besar dan secara sekuritas keamanan besar, kuat, juga sangat kuat. Dan pengaruh bagi misalnya pendidikan. Orang-orang terdidik dengan sangat-sangat baik, berkualitas, bertanggung jawab dari segi finansial misalnya. Teman-teman kerja, mitra-mitra sejahtera, makmur secara finansial dari sini. Oke. Dan tidak terganggu oleh siapapun. Masya Allah. Nah, kalau pertanyaan kedua, peluang yang datang paling tidak terduga sepanjang proses Kak Ari dari 2017 sampai hari ini, peluang yang datang paling tidak terduga itu apa kira-kira? Covid justru jadi peluang buat Kak Ari begitu? Iya, di balik sebuah krisis ada sebuah peluang. Oke. Ya, jadi ada satu mindset, dan ini mindset sudah menjadi pemahaman umum di kalangan pengusaha yang sudah pro, ya, sudah pengusaha papan atas. Dan saya berusaha juga tetap mengadopsi itu, bahwa di balik sebuah krisis selalu ada peluang. Ya, jadi misalnya Covid. Yang terdampak misalnya pariwisata.
Oke. Yang terdampak misalnya pendidikan, karena tidak bisa interaksi secara langsung. Iya. Yang terdampak misalnya sektor yang ya pokoknya interaksi antara manusia itu intens, ya Iya. olahraga gitu kan, Iya, betul atau betul. warung makan gitu Iya. kan intens. Nah, tapi ketika pandemi itu terjadi, dilakukan lockdown, setiap orang itu melakukan social distancing, Iya. kan? Jadi social distancing, Pembatasan jarak. ya pembatasan jarak kan, gitu Iya. kan? Apalagi ya, PSBB, Iya. pembatasan Sosial sosial skala besar, berskala besar. Iya. skala besar. Dan akhirnya orang akhirnya pada di rumah. Karena di rumah, namanya manusia, dia tetap harus melakukan eh, pergerakan. Paling Oke. tidak kalau bukan pergerakan fisik, pergerakan non fisik, misal di dunia maya maksudnya, Iya. bukan masuk ke alam jin ya, bukan metafisik. Maksudnya di Oke. dunia maya. Akhirnya karena mereka pada semua ke sosial media, ya, sosial media shock gitu kan. Iya. Orang semua pada kaget sosial media, masuk semua ke sosial media. Maka peluang-peluang usaha, peluang-peluang bisnis yang ditawarkan melalui digital dan ini dipahami banyak oleh banyak anak-anak muda. Iya. Kasihan orang-orang senior-senior kita yang generasi sekian puluhan gitu kan. Iya. Nah, itu mereka yang cukup tertinggal ya, kecuali yang ikut perkembangan zaman. Ya, anak-anak muda ini misalnya seperti saya yang Iya. tentu cukup melek lah dengan teknologi, dengan website, dengan Zoom ya, dengan WhatsApp ya, dengan apa lagi dan algoritma sosial media gitu Iya. kan cukup melek lah. Akhirnya bisa mengelaborasikan atau bisa mengintegrasikan dengan bisnis yang sedang saya geluti. Misalnya kan, Oke. misalnya dulu bisnisnya produk kesehatan. Nah, ketika COVID ya cocok kita nawarkan produk kesehatan. Itu peluangnya. Oke. Itu booming pada waktu itu. Iya. Nah, itu titik yang cukup baik sebagai opsional. Makanya memang saya menganalisis sendiri, oke, bisnis saya pendidikan dan kesehatan. Kesehatan 2017, pendidikan buku sama pendidikan mengajar secara langsung. Iya. Gitu kan. Jadi kayaknya buku perlu ditinggalkan. Jualan buku, para penjual buku pasti tahu ya kenapa jualan buku itu tidak tidak terlalu works di Indonesia gitu kan karena Oke. minat baca kita sangat rendah. Iya. Nah, habis itu pas COVID, pandemi, lockdown, ya dunia pendidikan yang tatap muka ditinggalkan, tapi produk kesehatan yang bisa diantar-antar ke rumah-rumah itu dibutuhkan. Iya. Sama pendidikan yang sifatnya digital, ya, atau Iya. misalnya pengajar yang datang ke rumah-rumah, ya lebih terprivatisasi lagi, gitu Iya. kan, pengajar satu santri satu pengajar datang ke rumah, kan bisa. Atau kemudian secara digital, ya, ini bicara expand, kita bisa lebih luas. Misalnya kita jual jasa pendidikan di Indonesia, Makassar, Sudiang gitu kan. Iya. Tapi santri kita bisa dari New Zealand, bisa dari Australia, bisa dari Amerika, dari Arab Saudi, ya, dari Jepang, ya, dari Timur Tengah dan seterusnya, Eropa. Nah, karena di balik sebuah krisis selalu ada peluang. Maka tugas kita lah kemudian berpikir dan melihat peluang tersebut. Ketika kita mengambilnya pada momentum yang tepat. Nah, ini ada rumusnya, Kak. Biasa orang bilang, Ari, eh, kamu, ya mohon maaf ya, kalau sukses alhamdulillah ya, tapi saya juga mau bilang tidak sukses tapi bilang tidak bersyukur, kalau bilang sukses juga takut terlalu percaya diri. Tapi ada yang bilang saya begini, Ari kamu sukses, gimana, apa amalnya? Iya. Saya bilang, Oke. kalau amal, Ustadz saya melakukan berbagai amal sebagaimana teman-teman yang lain, melakukan Iya. kewajiban dan beberapa sunnah gitu kan. Iya. Ya. Tapi kalau dipaksa tetap amal yang membuat saya sukses, membaca Oke. Ikro. Iqra. Karena itu Oke. diulang dalam Al-Quran 2 kali dan itu adalah firman Allah yang pertama. 2 kali diulang berarti penting. Iya. Iqra. Jadi itu yang pertama. Kalau terus dipaksa amal apa, gitu kan? Iya. Tapi saya terus mengarahkan kepada kausalitas. Kita harus melakukan sebuah ikhtiar. Oh. Nah, makanya memulai bisnis butuh keberanian, ya, keberanian, Iya. berani memulai. Iya. Membesarkannya butuh ilmu, ilmunya itu membaca, seminar, belajar. Nah, tapi ilmu itu bukan sekedar memuaskan intelektualitas kita belaka, kepuasan intelektual. Oh, banyak referensi kepuasan intelektual. Saya sudah Tapi baca ratusan buku. buku, tapi tidak ada impact-nya dalam kehidupan. Kenapa? Karena Iya. dia tidak mengaitkan informasi tersebut dengan fakta yang realitas yang dia alami. Ah. Jadi kalau saya secara pribadi, apa yang saya baca selalu saya kaitkan dengan fakta yang saya alami dan bagaimana ini terintegrasi dan menimbulkan perubahan. Oke. Jadi tidak berguna kita membaca sebuah, sama seperti Al-Quran. Al-Quran ini tidak berguna kita baca
kalau kita tidak menerapkannya secara praktis dalam kehidupan, tidak Iya. akan memberikan perubahan, gitu kan. Di dalam Al-Quran ada dalil tentang hukum potong tangan, Iya. ada hukum rajam, gitu kan, ada hukum kisos, tapi tidak diterapkan, jadi teoritikal belaka, tidak akan berimpact pada kehidupan. Kalau Al-Quran ini tidak diterapkan secara penuh dalam kehidupan, Oke. seperti itu. Maka kita baca, oke, kita apply juga secara kausalitas, faktual. Nah, maka harus ada apa istilahnya, eksekusi. Harus ada eksekusi. Harus ada eksekusi setelah kita mengetahuinya, seperti itu kira-kira. Oke, wow, powerful ya Kak. Ya, Nah, pertanyaan mudah-mudahan. terakhir. Ya, Eh, terakhir ya. Kalimat Insyaallah. yang selalu jadi penyemangat Mm-mm. ketika Kak Ari lagi menunggu hasil ikhtiar. Kalimat menjadi penyemangat ketika menunggu sebuah hasil ikhtiar. Iya, Sabar. sabar. Oh, jadi Itu kata yang kalimat ya. ya bisa juga Kak. Sabar ya Ari. Kayak begitu Mungkin kan bisa. innallaha ma'as sabirin. Oke, Nah, itu jadi kalau jadi quotes ya. sudah jadi sebuah kalimat. Ya, Innallaha ma'as sabirin. sabirin. Cuman ada juga gini, sabar itu di dalam Islam dan di dalam benak kebanyakan umat Islam itu beda. Iya, betul. Boleh dijelaskan? Bedanya gimana? Boleh Jadi, diluruskan. bedanya sabar di dalam benak umat Islam. Sabar di dalam benak umat Islam itu mereka tidak melakukan apa-apa sama sekali. Dan ini di sebagian besar seperti. Sebagian besar. Dan mereka Oke. mengatakan, aku sudah bersabar. Oke. Nah, pertanyaannya, misalnya ketika Rasulullah SAW berjihad, apakah mereka berjihad dengan bersabar atau tidak? Dengan bersabar Iya, harusnya. tentunya kan. Jadi Iya. Rasulullah berperang dengan orang kafir yang musuh Islam, yang ingin memusnahkan Islam, dan Rasulullah menjalaninya bersama para sahabat, meskipun mereka terluka, nyawanya terancam, bahkan di antara mereka banyak yang wafat, Iya. menjadi mujahid, menjadi syuhada, gitu kan. Nah, maka kemudian dengan itu, dengan kesulitan itu, mereka bersabar, termasuk menginfakkan hartanya. Mereka menginfakkan apa yang telah mereka usahakan untuk agama Allah. Dalam hal itu mereka bersabar. Jadi sabar itu setelah kita melakukan sebuah ikhtiar. Ah, Gitu. oke. Jadi apa sih kalimat yang membuat saya apa apa sangat suka ketika menunggu ikhtiar? Ya Ya. sabar, innallaha ma'as-sabirin. Jadi setelah kita berikhtiar secara maksimal pada ranah domain yang dikuasai manusia di sini, ya, amal perbuatan kita sudah maksimal di sini, maka kita bersabar di sini. Sudah, ya Allah, saya sudah capek, saya sudah ikhtiar. Tadi pagi saya sudah berdoa, gitu kan. Iya. Saya sudah ikhtiar sambil bertawakal, doa juga dengan bertawakal. Dan kemudian sekarang sudah malam, sudah biologis manusia sudah waktu istirahat. Saya capek, gitu kan. Saya sabar dengan lelahnya atau dalam proses ikhtiar tadi. Dan sekarang saya mau sudah sholat pagi, sudah sholat isya, sudah makan malam, sudah bersih bersih, gitu kan. Sekarang saya mau tidur dan kita bersabar dengan itu. Maka inallah, kita bersama dengan Allah. Apakah mungkin ikhtiar kita hanya berbuah pahala Allah, ya, atau bahkan yang lebih dari itu, dengan mendapatkan ridho Allah, Allah jadi cinta sama kita, Iya. ya, atau kemudian dengan ikhtiar itu Allah berizin, kan daun yang jatuh dari pohon pun atas izin Allah, Iya. gitu kan. Jadi apalagi hal-hal yang besar, bencana alam, gitu kan, bergeraknya bumi matahari atas izin Allah. Betul. Maka berubah nasib kita dari income 0 rupiah jadi 1 juta sebulan, jadi 10 juta, jadi 100 juta, jadi 1 miliar, dan terusnya misalnya kan. Nah, itu kemudian mudah bagi Allah, ya. Jadi kalau Allah mau mengizinkan itu juga pun akan terjadi. Pertanyaannya, apakah kita sudah pantas atau layak mendapatkan income segitu? Iya. Jangan-jangan ketika tiba-tiba dia berikan 1 miliar, kebingungan mau diapakan. Iya. Berarti dia belum pantas. Iya. Anak SD yang minta motor atau anak TK yang minta motor, orang tuanya mampu tidak? Mampu. Tapi apakah orang tuanya ingin memberikan dia motor? Tidak, tunggu kamu pantas. Iya. Ternyata dia sudah SMP lah misalnya. Atau misalnya SMA yang sudah punya SIM yang Iya. kelas 3 berarti ya, usia 18 atau mahasiswa. Baru kemudian diberikan izin mengemudikan motor. Kenapa? Karena dia sudah mampu, dia sudah pantas, sudah pelatihan sebelumnya, dia diberikan. Oh. Maka dari proses dia SD minta motor, SMP dia bersabar, gitu kan, Iya. menunggu sampai tiba waktunya, dia dapat. Oke. Kalau diberikan terlalu cepat, ya orang tua tidak peduli nih, Iya. kasih saja motor, masih SD. Dan banyak kejadian. Apa yang terjadi? Iya. Ya kan? Jadi boleh jadi ketika Allah tidak mengabulkan sesuatu pada kita, memang belum layak, belum pantas. Bisa jadi kita celaka akan hal tersebut. Dan umumnya kita yakin bahwa Iya. yang Allah yang berikan kepada kita, apa yang Allah berikan kepada kita itu yang memang pantas untuk kita, Ya. yang memang layak untuk kita, walaupun kita tidak tahu sebenarnya itu layak atau tidak, karena mungkin bagi kita
sesuatu itu tidak Iya. baik, tetapi bagi Allah itu yang terbaik. Mungkin begitu ya, Kak Ari, ya? Berprasangka baik. Berprasangka Iya. baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Masya Allah, Kak Ari, obrolan sore ini sangat cair. Iya. Terima kasih kami ucapkan sudah nongkrong bareng di episode kali ini. Buat teman-teman semua ya yang nonton, yang view, ingat pertolongan Allah itu datang kepada kita setelah kita melakukan ikhtiar, dan bisa jadi waktunya tidak kita duga-duga dan momennya kita tidak sangka-sangka. Maka kita perlu melakukan ikhtiar untuk merayu atau meminta kepada Allah ya agar mendatangkan izinnya kepada Dia yang mengatur kehidupan kita ini. Jangan lupa follow dan juga subscribe channel kita Khair Project, dan follow semua Instagram, TikTok dan lain sebagainya agar supaya info-info dari Khair Project bisa teman-teman dapatkan, dan juga nantinya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya dari Khair Project. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.